Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima wahyu sholat 5 waktu. Tidak hanya itu, peristiwa Isra Mi'raj juga menyimpan rentetan kisah luar biasa lainnya yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat mukjizat dan keagungan yang didapatkan Nabi Muhammad sehingga perjalanan ini terkesan mustahil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan berbagai peristiwa yang nantinya akan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Perjalanan Isra Mi'raj juga mempertemukan Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu. Lantas bagaimanakah sejarah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad selengkapnya? Berikut ulasannya. Perjalanan spiritual Nabi Muhammad ini terbagi menjadi 2, yaitu Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dimulai dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit tertinggi. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Kisahnya bermula ketika Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat dengan tidur di samping hijir Ismail dekat Ka'bah. Beberapa saat kemudian atap rumah Rasulullah malam itu tiba-tiba tersingkap, lalu masuklah malaikat Jibril. Setelahnya dia membelah dada Nabi Muhammad dengan tujuan untuk mensucikan hati dan batinnya. Hatinya disucikan dengan air zam-zam yang dibawa malaikat Mikail dalam sebuah bokor emas. Setelah dadanya terbuka, air itu ditumpahkan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia lalu memiliki sifat sabar, alim, yakin, dan Islam. Rasulullah kemudian dikembalikan seperti sedia kala lalu diberi gelar kenabian oleh kedua malaikat tersebut. Setelahnya Nabi Muhammad disediakan buraq, yaitu hewan berbulu putih, tinggi melebihi himar dan lebih pendek dari bihol. Hewan itu disediakan sebagai kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendak melakukan perjalanan. Nabi Muhammad lalu naik ke atasnya sambil berangkat didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan Mikail di sebelah kiri. Selama perjalanan, Rasulullah singgah di beberapa tempat untuk melaksanakan sholat sunnah sebagaimana diminta oleh malaikat Jibril. Tempat berhentinya Nabi Muhammad untuk sholat sunnah itu merupakan tempat yang memiliki sejarah dan kisah penting di baliknya. Di antaranya Madinah, tempatnya hijrah kelak, pohon tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh ketika dikejar Fir'aun, Bukit Tur Sina, dan tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem. Setiap selesai melaksanakan sholat sunnah, ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan. Di sela-sela perjalanan sendiri, Nabi Muhammad melihat sejumlah peristiwa yang mengundang tanya. Peristiwa itu sejatinya merupakan contoh yang mengajarkan tentang zakat, infak, larangan berbuat zina, memakan harta haram, memakan harta riba, fitnah dunia akhirat, dan lain sebagainya. Ada pula kisah seseorang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya godaan iblis, dan gambaran dunia ketika hari kiamat sudah dekat. Nabi Muhammad lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai di Baitul Maqdis di Palestina melalui pintu gerbang Al-Yamani. Rasulullah lalu masuk ke dalam Masjidil Aqsa untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Ka'ab, malaikat Jibril berazan lalu turunlah seluruh malaikat dari langit secara berbondong-bondong. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengumpulkan seluruh nabi dan rasul untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah.
Selanjutnya Nabi Muhammad menjadi imam dari seluruh malaikat, nabi dan rasul. Setelah salam, Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa orang-orang yang sholat di belakangnya adalah para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai melaksanakan sholat, Rasulullah merasakan haus yang sangat dahsyat. Malaikat Jibril pun mengambilkan segelas arak dan segelas susu dan menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Melihat itu, Rasulullah memilih untuk minum susu. Malaikat Jibril mengatakan bahwa susu yang dipilihnya tersebut bermakna fitrah agama Islam. Seumpama Rasulullah memilih arak, maka dapat dipastikan bahwa umatnya nanti akan bersifat durhaka dan tidak ada yang menaati Rasulullah. Riwayat lain menyebutkan ada gelas ketiga berisi air putih yang apabila dipilih, maka umat Rasulullah akan mati tenggelam dalam kemaksiatan. Setelah itu Nabi Muhammad disediakan tangga terbuat dari perak dan emas yang berasal dari surga Firdaus. Rasulullah pun naik bersama Jibril melalui tangga itu dan sampai di beberapa pintu langit dunia yang disebut Babul Hafadoh. Keduanya kemudian masuk ke pintu pertama. Di sana Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Dia melihat di sebelah kirinya adalah neraka, sementara di sisi kanannya terdapat surga. Nabi Muhammad lalu melanjutkan perjalanan dengan memasuki pintu kedua. Setelah masuk pintu kedua ini, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya yang tampak mengenakan pakaian yang serupa. Lalu Rasulullah menuju pintu langit ketiga dan bertemu Nabi Yusuf ditemani sebagian umatnya. Mereka selanjutnya naik lagi ke langit keempat dan bertemu Nabi Idris. Perjalanan kembali dilakukan sampai ke pintu kelima. Di sana keduanya bertemu dengan Nabi Harun. Sampai pada langit keenam, Nabi Muhammad dan Jibril bertemu dengan beberapa nabi dan pengikutnya. Terdapat nabi tanpa pengikut dan nabi yang memiliki pengikut sedikit. Ada pula satu nabi dengan segerombolan pengikut yang banyak, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh lalu bertemu Nabi Ibrahim. Rasulullah kemudian dibawa naik ke Sidratul Muntaha yang disebut sebagai tempat akhir dari semua amal manusia di bumi. Sidratul Muntaha ini juga merupakan tempat takdir-takdir diturunkan dari ketinggian dan berhenti. Penggambaran Sidratul Muntaha ini yaitu sebatang pohon besar, di tunasnya mengalir 4 sungai menuju surga dan 2 mengalir ke bumi. Sidratul Muntaha memiliki daun selebar telinga gajah yang terdapat belalang emas di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia bersujud. Allah lalu berkata, dan sesungguhnya aku mulai hari ini telah memberi mandat kepada seisi langit dan bumi. Telah kuwajibkan kepadamu dan kepada umatmu untuk mengerjakan sholat 50 kali. Maka kerjakanlah sholat tersebut. Setelahnya tersibak kabut, kemudian Nabi Muhammad dan Jibril cepat-cepat mengundurkan diri. Nabi Muhammad pun turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa. Dia menceritakan kewajiban sholat 50 waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Nabi Musa kemudian berkata, berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan mintalah keringanan untuk dirimu dan umatmu. Dengan persetujuan malaikat Jibril, Rasulullah kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sujud meminta agar diberi keringanan jumlah sholat kepada umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala lalu berkata, aku kurangi 5 untuk umatmu. Nabi kemudian turun menghadap dan menceritakannya kembali kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa meminta Rasulullah untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala agar perintah itu diringankan karena umat Nabi Muhammad masih belum mampu mengerjakannya. Demikian seterusnya sampai tersisa hanya perintah sholat 5 waktu. Dengan diterimanya wahyu itu, Nabi Muhammad turun kembali ke bumi untuk menyampaikan perintah sholat. Itulah akhir dari perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke langit tertinggi. Demikianlah gambaran perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
dan ini perlu untuk dipahami dan dipercaya oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.